느껴져 난 너만 아는 우리만의 언어로 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Isabella, anggota dari kelompok 5 mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja materi pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan terkait dengan laporan keuangan sektor publik di Kota Tangerang pada periode 2017 dan 2018. Nah, mengenai laporan keuangan tersebut itu akan dibagi menjadi 3 sub pembahasan. Yang pertama terkait dengan kinerja laporan keuangannya, yang kedua dari sisi pendapatan, dan yang ketiga dari sisi auditornya. Kemudian untuk submateri kinerja laporan keuangan, di sini juga dibagi menjadi 4 laporan. Yang pertama yaitu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan operasional, dan yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Perkenalkan, saya Siva Nurhaliza dari kelas 05 Sake 001. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi sektor publik yang akan menjelaskan pos-pos laporan realisasi anggaran. Selama periode berjalan, pagu anggaran perwakilan BPKB Provinsi Banten tahun 2018 sebesar Rp30.428.726.000. Anggaran tersebut merupakan anggaran setelah revisi yang disebabkan oleh adanya keperluan tunjangan CPNS pada kantor pusat dan kebutuhan anggaran dalam rangka reorganisasi BPKB. Anggaran perwakilan BPKB Provinsi Banten tahun 2018 sebelum revisi adalah sebesar Rp31.944.641.000. Rincian pagu belanja perwakilan BPKB Provinsi Banten tahun 2018 bisa dilihat pada tabel pertama di layar PPT. Sedangkan apabila dilihat dari jenis program, maka pagu belanja perwakilan BPKB Provinsi Banten tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKB itu sebesar Rp26.315.705.000. Yang kedua adalah program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPEP sebesar Rp4.113.021.000. Bisa dilihat di tabel yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendapatan negara dan hibah. Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp160.837.938. Keseluruhan pendapatan negara di perwakilan BPKB Provinsi Banten merupakan penerimaan negara bukan pajak atau disebut dengan PNBP. BPKB Provinsi Banten tidak membuat estimasi pendapatan negara bukan pajak dan hibah tahun 2018. Realisasi PNBP pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp415.553.559 atau 72,10% dibandingkan realisasi PNBP per 31 Desember 2017 sebesar Rp579.391.497 disebabkan pembayaran kontrak sewa dilakukan sekaligus untuk masa 3 tahun pada tahun 2017. Bisa dilihat perbandingan realisasi PNBP tahun 2017 dan 2018 pada tabel pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang belanja negara. Realisasi belanja perwakilan BPKB Provinsi Banten pada tahun 2018 setelah dikurangi pengembalian belanja atau realisasi neto adalah sebesar Rp39.293.793.374 atau 99,36% dari anggaran sebesar Rp30.428.726.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program tahun anggaran 2018 disajikan pada tabel kedua, bisa dilihat pada layar untuk tabel keduanya.
Saya sekarang akan menjelaskan menurut jenis belanja, anggaran, dan realisasinya yang disajikan pada tabel 3. Di dalam tabel 3 terdapat kode jenis belanja. Kode jenis belanja yang pertama adalah belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp20.733.462.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp20.639.399.399 dengan persenan 99,55%. Lalu kode jenis belanja yang kedua adalah belanja barang dengan anggaran sebesar Rp9.501.514.000 dengan realisasi belanja Rp9.593.975.975 dengan persen 98,95%. Lalu kode jenis belanja yang ketiga adalah belanja modal dengan anggaran sebesar Rp93.750.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp92.830.000 dengan persen 99,02%. Maka jumlah anggaran sebesar Rp30.428.726.000 dengan realisasi belanja Rp30.233.793.374. Bisa dilihat juga komposisi anggaran dan realisasi belanja yang disajikan dalam grafik ada di bawah tabel 3 di dalam layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 dengan tahun anggaran 2017. Realisasi belanja perwakilan BPKB Provinsi Banten pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp4.090.080.402 atau 15,64% dibandingkan realisasi belanja pada tahun anggaran 2017 disebabkan adanya peningkatan anggaran dan realisasi belanja barang dan belanja modal pada tahun berjalan. Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2017 disajikan pada tabel 4. Tabel 4 bisa dilihat pada layar. Di situ ada 3 jenis kode dengan uraian belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pada belanja pegawai, pada tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.737.721.790 dengan persen 9,19%. Lalu uraian yang kedua adalah belanja barang dengan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp2.259.528.612 dengan persen 31,20%. Lalu pada jenis kode uraian yang ketiga adalah belanja modal dengan mengalami kenaikan sebesar Rp92.830.000 dengan mengalami kenaikan sebesar 100%. Jadi jumlah kenaikan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.090.080.402 atau dengan persen 15,64%. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai perwakilan BPKB Provinsi Banten pada tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2017 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp20.939.369.399 dan Rp18.941.647.649. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2018 disajikan pada tabel kelima. Bisa dilihat di layar untuk tabel kelimanya ada rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2018. Realisasi belanja pegawai atau neto sebesar Rp20.639.399.399 berasal dari belanja pegawai atau bruto sebesar Rp20.648.536.924 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp9.167.500
Dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017, terdapat peningkatan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.737.721.790 atau sebesar 9,19%. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2017. Pada uraian yang pertama, ada belanja gaji dan tunjangan PNS. Pada tahun anggaran 2018 itu mengalami penurunan sebesar Rp124.613.437 atau sebesar 1,38%. Lalu untuk uraian yang kedua, belanja lembur pada tahun anggaran 2018 itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 sebesar Rp96.586.000 atau sebesar 36,23%. Lalu untuk uraian yang ketiga, belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito pada tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.770.749.227 atau dengan persen 18,44%. Untuk perbandingan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2017 disajikan pada tabel ke-6, bisa dilihat pada layar untuk tabel ke-6. Selanjutnya, pada tabel 7 di samping terlihat ada rincian anggaran dan realisasi belanja barang pada tahun 2018 dengan uraian. Yang pertama ada belanja barang operasional, belanja barang operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dalam negeri. Dengan anggaran total senilai Rp9.601.514.000. Kemudian pada kolom selanjutnya itu di sampingnya ada realisasi neto senilai Rp9.591.593.975 yang berasal dari belanja barang bruto sebesar Rp9.512.888.275 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp11.294.300 sehingga diperoleh persentase senilai 98,90%. Kemudian pada tabel 8 di samping bisa terlihat adanya perbandingan realisasi belanja barang pada tahun 2018 dan 2017. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwa perbandingan dengan realisasi pada tahun 2017 ini terdapat peningkatan realisasi belanja barang yaitu sebesar Rp2.528.528.612 atau senilai dengan persentase 31,20%. Antara lain ini disebabkan adanya peningkatan anggaran dari tahun 2017 ini ke 2018. Lalu pada tabel 9 di bawah ini bisa terlihat adanya perbandingan realisasi belanja modal pada periode 31 Desember 2018 dengan periode 31 Desember 2017. Dan di sini bisa terlihat adanya uraian belanja modal gedung dan bangunan setelah dikurangi pengembalian belanja yang masing-masing itu pada tahun 2018 senilai Rp92.830.000, sedangkan pada tahun 2017 ini adalah Rp0. Maka dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dan 2018 ini terdapat peningkatan realisasi belanja modal senilai 100% disebabkan tidak tersedianya anggaran belanja modal dalam tahun anggaran 2017. Untuk selanjutnya saya akan membahas neraca BPKP Perwakilan Provinsi Banten per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017. Pada akun aset terdiri dari aset lancar, yaitu kas di bendahara pengeluaran, pendapatan yang masih harus diterima, dan persediaan. Dengan total aset lancarnya per 31 Desember 2017 yaitu Rp505.435.917.
lebih besar daripada 2018 dengan total Rp496.757.200. Selanjutnya pada akun aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalanan, irigasi dan jaringan, serta akumulasi penyusutan. Dengan total aset tetap per 2017 yaitu Rp31.511.544.904 yang lebih besar daripada total jumlah aset tetap 2018 sebesar Rp30.563.166.115. Selanjutnya ada perkiraan aset lainnya yang terdiri dari aset tak berwujud, aset lain-lain, dan akumulasi penyusutan atau amortisasi aset lainnya. Dengan total aset lainnya sebesar 2017 kosong 2018 Rp75.411.000. Untuk total aset keseluruhan yaitu 2017 sebesar Rp36.980.821 dan total aset 2018 sebesar Rp31.135.334.315 lebih kecil daripada aset tahun 2017. Pada tabel slide berikut terdapat kewajiban. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek yang terdiri lagi dari utang kepada pihak ketiga, pendapatan diterima di muka, uang muka dari KPPN. Dengan total kewajiban jangka pendeknya itu sebesar di tahun 2017 Rp540.609.083. Lebih besar daripada tahun 2018 yaitu sebesar Rp235.658.261. Total kewajibannya sama dengan total kewajiban jangka pendek seperti tabel berikut. Lalu masuk ke ekuitas. Ekuitas bertotal di sini sesuai tabel berikut 31 miliar sekian-sekian, lebih besar daripada 2018 setotal 30 miliar sekian-sekian. Langsung saja pada jumlah kewajiban dan ekuitas yaitu 2017 lebih besar daripada 2018 dengan total 32 miliar 16.980.821 rupiah. Dengan total 2018 31 miliar sekian-sekian. Nah, kita lanjut pada laporan operasional perwakilan BPKP Provinsi Banten untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan operasional. Nah, di sini laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Di sini langsung saja kita lanjut ke tabel laporan operasionalnya. Ini yaitu ada kegiatan operasional, pendapatannya diperoleh dari pendapatan negara bukan pajak pada tahun 2018 senilai Rp212.119.423, sedangkan pada tahun 2017 senilai Rp200.889.959, dikurangi dengan beban-beban operasional. Yang pertama ada beban pegawai, selanjutnya ada beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan juga ada beban penyusutan dan amortisasi. Dengan jumlah beban operasionalnya itu pada tahun 2018 senilai Rp37.915.054, sedangkan pada tahun 2017-nya itu senilai Rp27.563.870.096. Sehingga di sini diperoleh defisit pada kegiatan operasional pada tahun 2018 senilai Rp31.191.793.631,
Sedangkan pada tahun 2017 ini juga mengalami defisit, yaitu senilai 27 miliar 362 juta 917.437. Kemudian di slide selanjutnya ini di bawahnya ada kegiatan non operasional. Di sini tuh ada termasuknya surplus atau defisit dari pelepasan aset lancar yang didapat atau diperoleh dari pendapatan dan dikurangi beban. Pada tahun 2018 di sini itu ada pendapatan senilai Rp47.478.000, dikurangi bebannya itu Rp0, sehingga jumlahnya itu adalah senilai dari pendapatannya tadi Rp47.478.000. Sedangkan pada tahun 2017-nya pendapatan maupun bebannya itu Rp0. Lalu di bawahnya ada dari kegiatan non operasional lainnya. Pendapatan dan dikurangi beban ini pada tahun 2018 senilai Rp59.320.482. Sedangkan pada tahun 2017-nya yaitu Rp59.3.196. Sehingga memperoleh surplus atau defisit dari kegiatan operasionalnya ini senilai 2018 Rp106.798.482. Sedangkan pada tahun 2017-nya yaitu senilai Rp59.3.156. Sehingga pada akhirnya ini laporan operasional pada tahun 2018-2017 ini mengalami defisit atau penurunan ekuitas, yaitu pada tahun 2018 senilai Rp31.854.957.149. Sedangkan pada tahun 2017-nya defisit senilai Rp27.303.913.951. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Priyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019. Seperti bisa dilihat di layar kaca kalian, di sini terdapat nama perkiraan, yaitu salah satunya ekuitas awal. Ekuitas awal di tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 31 miliar sekian, dan untuk 31 Desember 2017 sebesar 19 juta sekian. Untuk surplus defisitnya di tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 31 miliar sekian, dan di tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar 27 miliar sekian. Koreksi yang menambah atau mengurangi nilai ekuitas itu sebesar di bulan Desember 2018 itu tidak ada, dan hanya terdapat di 30 Desember 2017 sebesar 14 miliar sekian. Untuk selisih revaluasi aset tetap itu di tanggal 31 Desember 2018 itu tidak ada, dan di tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar 14 miliar sekian. Dan untuk koreksi nilai aset tetap non revaluasi itu di tanggal 31 Desember 2018 tidak ada, dan di tanggal 31 Desember 2017 itu itu nilainya 0. Jumlah koreksi yang menambah atau mengurangi nilai ekuitas itu terdapat transaksi antar entitas. Yang pertama itu tagihan ke entitas lain sebesar 30 miliar sekian di tanggal 31 Desember 2018 dan 26 miliar sekian di tanggal 31 Desember 2017. Diterima dari entitas lain itu di tanggal 31 Desember 2018 sebesar 160 juta sekian, dan di tanggal 31 Desember 2017 itu nilainya kosong. Jadi jumlah transaksi antar entitas itu sebesar 30 miliar sekian di bulan Desember 2018, dan di bulan Desember 2017 sebesar 25 miliar sekian.
Kenaikan atau penurunan ekuitas itu terlihat di tanggal 31 Desember 2018 sebesar 576 dan 576 juta, dan di tanggal 31 Desember 2017 sebesar 12 miliar. Jadi ekuitas akhirnya di sini E1 plus E2 plus E3 dan plus E4 itu di bulan Desember 2018 sebesar 30 miliar, dan di bulan Desember 2017 itu sebesar 31 miliar sekian. Dan di sini terdapat APBD 2017 Kota Tangerang, data per 26/2017 anggaran dan 12 November 2018 realisasi. Bisa dilihat sama-sama di layar kaca kalian. Di sini terdapat akun pendapatan dan di anggaran sebesar 3.519 juta sekian, dan untuk realisasinya sebesar 3.930 juta sekian, dan untuk persentasenya sebesar 111,67%. Di PAD untuk anggaran itu sebesar 1.501 sekian, dan untuk realisasinya sebesar 1.991 juta sekian, dan untuk persentasenya sebesar 132,69%. Di pajak daerah anggaran sebesar 1.232 juta sekian, dan untuk realisasinya sebesar 1.566 juta sekian, dan untuk persentasenya sebesar 127,11%. Dan retribusi daerah untuk anggarannya itu sebesar 80.900 sekian, untuk realisasinya sebesar 72.535 juta sekian, dan untuk persentasenya sebesar 89,66%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, anggaran sebesar 18.405 juta sekian, dan realisasi sebesar 16.628 juta sekian, dan untuk persentasenya sebesar 90,35%. Lain-lain PAD yang sah untuk anggarannya sebesar 169 miliar sekian, dan untuk realisasinya sebesar 336 miliar sekian, dan untuk persentasenya sebesar 198,38%. Di sini juga terdapat dapur untuk anggarannya itu sebesar 1.460 juta sekian, dan realisasinya sebesar 1.322 juta sekian, dan untuk persentasenya sebesar 90,52%. Dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak untuk anggarannya sebesar 252 juta sekian, dan untuk realisasinya sebesar 251.627 juta sekian, dan untuk persentasenya sebesar 99,71%. Dana alokasi umum untuk anggarannya itu sebesar 961.413 juta sekian, dan untuk realisasinya 866.113 juta sekian, dan untuk persentasenya sebesar 90,09%. Di dana alokasi khusus sebesar 247.045 juta sekian di anggaran, dan untuk realisasinya sebesar 204.652 juta sekian, dan untuk persentasenya 82,84%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu untuk anggarannya itu sebesar 557 miliar sekian, dan untuk realisasinya sebesar 615 miliar sekian, dan untuk persentasenya itu sebesar 110,47%. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemda lainnya itu untuk anggarannya sebesar 506 miliar sekian,
dan untuk realisasinya sebesar 536 sekian dan persentase sebesar 105,75%. Dana penyesuaian dan otonomi khusus itu sebesar 50 miliar sekian dan untuk realisasinya sebesar 50 miliar sekian. Jadi memang anggaran dan realisasinya itu sama dan untuk persentasenya itu 100,00%. Untuk bantuan keuangan dan provinsi atau Pemda lainnya itu anggarannya tidak ada dan untuk realisasinya sebesar 29 miliar sekian dan persentasenya juga tidak ada. Dan untuk anggaran belanja itu sebesar 4 miliar 154 juta sekian dan untuk realisasinya 3 miliar 896 juta sekian serta persentasenya itu sebesar 93,78%. Belanja tidak langsung itu sebesar 1 miliar 489 juta sekian untuk anggarannya dan untuk realisasinya sebesar 1 miliar 376 juta sekian dan persentasenya sebesar 92,37%. Untuk belanja pegawai di sini anggaran sebesar 1 miliar 415 juta sekian dan untuk realisasinya sebesar 1 miliar 304 juta sekian dan untuk persentasenya sebesar 92,13%. Untuk belanja hibah sebesar 68 miliar 624 juta sekian dan untuk realisasinya 68 miliar 960 juta sekian dan untuk persentasenya sebesar 100,50%. Dan belanja bantuan keuangan KPD provinsi atau kabupaten serta kota dan Pemdas itu sebesar 1 miliar 278 juta sekian untuk anggarannya dan untuk realisasinya sebesar 1 miliar 30 juta sekian dan persentasenya sebesar 80,59%. Belanja tidak terduga untuk anggarannya itu sebesar 4 miliar dan untuk realisasinya sebesar 1 miliar 676 juta sekian dan untuk persentasenya sebesar 41,92%. Di sini juga terdapat belanja langsung untuk anggaran sebesar 2 miliar 664 juta sekian dan untuk realisasinya sebesar 2 miliar 519 juta sekian dan persentasenya sebesar 94,57%. Belanja pegawai pun di sini terdapat anggaran 77 miliar sekian dan untuk realisasinya tidak ada dan persentasenya pun tidak ada. Untuk belanja barang dan jasa itu anggaran sebesar 1 miliar 473 juta sekian dan untuk realisasinya sebesar 1 miliar 506 juta sekian, persentasenya 102,21%. Dan belanja modal itu sebesar 635 juta sekian untuk anggaran dan untuk realisasinya sebesar 858 miliar sekian serta persentasenya sebesar 135,22%. Terdapat juga pembiayaan di APBD 2017 untuk anggaran sebesar 635 miliar dan untuk realisasinya sebesar 858 miliar sekian dan untuk persentasenya sebesar 135,22%. Penerimaan untuk anggaran sebesar 650 miliar sekian dan untuk realisasinya sebesar 863 miliar sekian untuk persentasenya 132,87%. Serta Silva TA sebelumnya itu anggaran sebesar 650 miliar sekian dan untuk realisasinya sebesar 863 miliar sekian untuk persentasenya sebesar 132,87%. Pengeluaran di anggaran itu terdapat 15 miliar sekian dan untuk realisasinya sebesar 4 miliar 990 juta sekian dan persentasenya sebesar 33,32%. Penyertaan modal investasi daerah untuk anggaran sebesar 15 miliar sekian dan realisasinya tidak ada, untuk persentase pun tidak ada.
Dan yang terakhir yaitu pembayaran pokok utang di anggaran itu tidak ada, hanya terdapat di realisasi saja. Itu sebesar 4.997 juta sekian. Dan untuk persentase pun tidak ada. Sekian penjelasan tentang APBD 2017 dari saya, kurang lebih mohon terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk APBD 2018 Kota Tangerang untuk akun pendapatan lebih besar realisasi dibandingkan dengan anggaran dengan persen 107,10%. Untuk akun PAD lebih besar realisasi dibandingkan anggaran dengan persen 116,55%. Untuk akun pajak daerah lebih besar realisasi dibandingkan anggaran dengan persen 117,22%. Untuk akun retribusi daerah lebih besar anggaran dibandingkan realisasi dengan persen 94,95%. Untuk akun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih besar anggaran dibandingkan realisasi dengan persen 86,57%. Untuk akun lain-lain PAD yang sah lebih besar realisasi dibandingkan anggaran dengan persen 124,80%. Untuk akun DAPER lebih besar anggaran dibandingkan realisasi dengan persen 96,45%. Untuk akun dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak lebih besar anggaran dibandingkan realisasi dengan persen 88,18%. Untuk akun dana alokasi umum itu sama mereka untuk tahun anggaran 2018 dengan tahun anggaran 2017 pada anggaran dan realisasinya yaitu sebesar 100%. Untuk dana alokasi khusus lebih besar anggaran dibandingkan realisasi dengan persen 93,73%. Untuk akun lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih besar realisasi dibandingkan anggaran dengan persen 106,66%. Masih untuk APBD 2018, untuk akun hibah itu lebih besar realisasi dibandingkan anggaran dengan persen 101,0%, dan untuk akun dana darurat itu 0, dan untuk akun dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya itu lebih besar realisasi dibandingkan anggaran dengan persen 104,14%, dan untuk akun dana penyesuaian dan otonomi khusus itu sama antara realisasi dengan anggaran sebesar 35 miliar dengan persen 100%. Untuk akun bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya itu hanya ada di realisasi sebesar 24 miliar, dan untuk akun lain-lain itu 0, dan untuk akun belanja itu lebih besar anggaran dibandingkan realisasi dengan persen 97,12%, dan untuk akun belanja tidak langsung lebih besar anggaran dibandingkan realisasi dengan persen 99,29%, dan untuk belanja pegawai lebih besar anggaran dibandingkan realisasi dengan persen 99,66%. Untuk belanja bunga 0, untuk belanja subsidi 0, dan untuk belanja hibah lebih besar anggaran dibandingkan realisasi dengan persen 97,93%. Untuk belanja bantuan sosial 0, dan untuk belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten atau pemda itu 0, dan untuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemdes itu lebih besar anggaran dibandingkan realisasi dengan persen 87,83%. Dengan rincian, belanja pegawai persentase 0%, belanja barang dan jasa persentasenya 97,89%, belanja modal dengan persentase 99,87%. Lalu kita masuk kepada pembiayaan dengan total persentasenya yaitu 124,10% dengan realisasi anggaran sebesar 877 juta dan anggarannya sebesar 700 sekian dengan rincian yang ada di tabel seperti berikut. Selanjutnya saya akan langsung saja kepada pengeluaran dengan persentase 313,35% yang terrealisasikan sebesar
Rp15.667.641.200 dan anggarannya hanya sebesar Rp5M. Pada slide selanjutnya terdapat rincian terhadap pengeluaran yang sudah saya bacakan tadi, yaitu pernyataan modal investasi daerah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi auditornya. Pada gambar di samping ini, Anda dapat melihat Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi ST, bersama PJS Wali Kota Tangerang, Muhammad Yusuf, menerima opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017. Di beritapelitabanten.com, Serang, pemerintah Kota Tangerang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian secara berturut-turut untuk yang ke-11 kalinya dari BPK, Kantor Perwakilan Provinsi Banten. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja aparatur Pemkot Tangerang maupun program-program yang diterapkan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi ST, bersama PJS Wali Kota Tangerang, Muhammad Yusuf, menerima penghargaan opini WTP Kota Tangerang pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang disingkat LKPD tahun anggaran 2017 di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Banten, Jalan Palka nomor 1, Serang, Banten, Senin 28 Mei 2018. Meneruskan pendapat dari sisi auditor tersebut, anggota kelima BPK RI, Ismayatun, mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Lebih lanjut, Isma menyampaikan pada laporan keuangan tahun anggaran 2017 lalu, seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Banten berhak atas opini WTP dari BPK. Jika di tahun sebelumnya ada satu yang belum WTP, sekarang semua daerah di Banten dapat opini WTP, ujar Ismayatun. Sementara itu, pejabat sementara atau disingkat PJS Wali Kota Tangerang, Muhammad Yusuf mengutarakan prestasi yang telah diraih oleh Pemkot Tangerang merupakan hasil kerja keras bersama seluruh aparatur Pemkot Tangerang serta menjadi motivasi positif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang. WTP ini merupakan yang ke-11 kali diraih oleh Pemkot Tangerang dan tantangan dalam mempertahankannya akan lebih sulit dibanding meraihnya. Baiklah, berikut presentasi dari kelompok kami. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.